Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dari kitab Nahum. Nahum pasal yang pertama, ayat 4-5, mari kita baca bersama-sama. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap dia, bukit-bukit mencair, bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Ayat yang sudah kita baca tadi menunjukkan kedahsyatan kuasa Tuhan. Tuhan memiliki kuasa yang penuh atas ciptaannya. Tadi dikatakan laut dan sungai menjadi kering, gunung-gunung yang gersang bisa menjadi tandus, bahkan bumi dan penduduknya bisa menjadi hangus. Jika kita mempelajari Alkitab, hal tersebut tidaklah terjadi untuk pertama kali. Allah pernah membuat Laut Merah menjadi kering di kitab Keluaran. Ia juga pernah membuat sungai Yordan menjadi berhenti alirannya di kitab Yosua. Ia juga pernah membuat beberapa kali kekeringan di kitab Raja-Raja. Begitu banyak penyebab mengapa Allah harus melakukan beberapa hal yang dahsyat tersebut. Ada yang disebabkan karena Allah hendak membuka jalan atau memberikan sebuah solusi buat umatnya. Jadi perbuatan Allah tersebut merupakan sebuah mujizat. Namun ada penyebab yang lain, yaitu karena Allah hendak mendisiplin supaya mereka bisa kembali kepada Tuhan. Sebuah pengingat bahwa Allah memiliki kuasa penuh atas segala sesuatu dan manusia harus tetap melihat kepada Allah. Namun jika kita kembali kepada kitab Nahum tadi, memperhatikan background mengapa Allah hendak melakukan semuanya tadi, penyebabnya adalah karena amarahnya. Sebuah amarah yang Allah akan tunjukkan kepada Niniwe karena mereka sangat berdosa dan berlaku jahat di mata Allah. Ada sebuah catatan yang mengatakan begini, sebuah catatan yang menunjukkan kekuatan mereka dan kejahatan mereka. Di zaman dahulu bangsa Asyur terkenal sangat kejam terhadap tawanan perang mereka. Setelah menyerbu sebuah kota, mereka tanpa mengenal ampun akan membantai ratusan orang dan mengangkut sisanya ke berbagai bagian kerajaan mereka. Ketika menuju ke tempat pembuangan itu, makin banyak lagi yang tewas, baik akibat perjalanan berat maupun karena kelelahan. Para pemimpin kota dan bangsa yang dikalahkan, mereka harus disiksa tanpa belas kasihan, dan akhirnya mereka dibunuh mati. Dari catatan tadi terkesan bahwa Asyur sangatlah kuat dan ditakuti. Namun sesungguhnya tidak sebanding dengan apa yang Allah dapat lakukan. Amarah yang hendak ditunjukkan Allah menyiratkan, menunjukkan, mempertontonkan sebuah kedahsyatan dan kebesaran kuasa Allah. Dengan kata lain, Niniwe tidaklah terlalu besar bagi Allah untuk digulingkan. Jadi, apa sih yang bisa kita pelajari dari ayat yang sudah kita baca tadi? Tentu kita belajar bahwa Allah kita, Allah yang berkuasa. Dia berkuasa untuk mencipta, bahkan Dia berkuasa untuk menghancurkannya. Kuasa Allah tidak sebanding dengan kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Kuasa Allah tidak dapat dibatasi kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Kuasa Allah dapat diandalkan untuk mengangkat kita kembali, untuk melindungi kita, dan bahkan membela kehidupan kita dari tekanan masalah dari manusia. Kuasa Allah sanggup menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Daud pernah bermazmur. Mazmur 147 ayat 5 berkata, "Maha besar Tuhan kita dan maha kuasa Dia. Pengertiannya tidak ada batasannya." Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, jika hari ini engkau dalam masalah, jika hari ini engkau dalam sebuah kelemahan tertentu, jika hari ini engkau dalam sebuah tekanan, apapun bentuknya, apapun aspeknya, ingatlah bahwa Allah kita berkuasa. Kita dapat mengandalkan kuasanya. Kekuatan kita jasmani sangatlah terbatas, namun kita memiliki Allah yang tidak terbatas atas kuasanya.
maka kembalilah percaya kepada kuasanya. Maka kembalilah kepada kekuatan Tuhan. Maka pakailah kuasanya yang dapat kita pakai melalui setiap firman yang pernah Ia katakan. Firman-Nya berkuasa. Maka perkatakanlah firman-Nya dan percayalah kepada firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami bersyukur bahwa kami tahu Engkau Allah yang berkuasa. Engkau berkuasa atas seluruh ciptaan-Mu. Bahkan Engkau pun berkuasa atas hidup kami untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang susah menjadi lebih mudah. Berkuasalah atas hidup kami Tuhan, supaya apapun yang sedang kami hadapi, segala sesuatunya bisa menjadi lebih baik. Mungkin sudah di luar keterbatasan kami, mungkin sudah melampaui kemampuan kami. Maka dari itu Tuhan, kami tundukkan hidup kami rendahkan hidup kami, supaya kami bisa melihat kekuatan Allah, supaya kami bisa melihat kuasa Allah, dan kami bisa bersaksi bahwa Allah telah berlaku sesuatu dalam hidup kami, dan hidup kami menjadi lebih baik. Mampukan kami Tuhan, tolong kami Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami, karena Allah kami adalah Allah yang berkuasa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, kekuasaan Allah tidak sebanding dengan kekuasaan yang bisa dimiliki manusia sekalipun. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.